Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arya dengan NIM 2406442 dari Prodi D3 Teknik Listrik. Kali ini saya ingin mempresentasikan resume bab 4 tentang penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Pembahasan tentang penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal akan dilakukan dengan menelaah lebih jauh tentang diksi atau pilihan kata, struktur dalam bahasa Indonesia, kalimat baku. Setelah memahami materi tersebut, Anda harus mampu menerapkan dalam kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Untuk memudahkan Anda memahami uraian materi bab 4, ada baiknya menemukan beberapa tujuan yang hendak dicapai. Pertama, pembaca dapat memilih dan menggunakan kata secara tepat dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Kedua, pembaca dapat memahami dan menggunakan struktur kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Ketiga, pembaca dapat membuat kalimat buku. Konsep utama dari bab 4 yaitu dengan kata-kata yang digunakan dalam kalimat perlu dipilih secara tepat sehingga dapat mengungkapkan maksud Anda secara tepat pula. Diksi atau pilihan kata yang tepat tersebut juga akan memudahkan pembaca memahami maksud Anda sebagai penulis. Oleh karena itu, ketika membuat kalimat bahasa Indonesia ragam formal, Anda harus memilih, menimbang, dan menggunakan kata secara tepat. Mengapa harus memilih kata dan menggunakan secara tepat? Alasannya ada beberapa hal seperti berikut ini. Kata-kata yang Anda miliki bermakna donatif dan ada pula yang sekaligus memiliki makna konotatif. Dan yang kedua, kata-kata yang Anda miliki makna umum dan makna khusus. Yang ketiga, kata-kata yang Anda memiliki makna sinonim. Yang keempat, kata-kata yang berupa kata ragam formal atau baku dan kata ragam percakapan atau non baku. Yang kelima, kata-kata perlu digunakan secara tepat. Kata-kata denotatif dan konotatif. Kata-kata bermakna denotatif adalah kata-kata yang disebut juga bermakna konseptual, bermakna kognitif, dan bermakna referensial. Kata-kata bermakna konotatif adalah kata-kata yang memiliki makna asosiatif dan timbul sebagai akibat sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual dan denotatif. Sedikit contoh kata denotatif dan konotatif. Kata denotatif dan konotatif, misalnya, membicarakan berada di kata denotatif dan membahas, mengkaji itu kata konotatif. Kata-kata bersinonim. Kata-kata bersinonim adalah kata-kata terbentuknya memang berbeda yang dapat pada dasarnya mempunyai makna yang hampir serupa atau mirip. Oleh karena itu, diakui para pakar bahasa bahwa kesinoniman adalah kata-kata itu tidaklah bersifat mutlak. Kata-kata bersinonim perlu dipahami dan digunakan secara tepat dalam kalimat ragam formal. Oleh sebab itu, walaupun bersinonim, pada dasarnya kata-kata itu berbeda konteks penggunaannya. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata bersinonim adalah seperti berikut ini. Cerdas adalah cerdik, hebat, dan pintar. Besar, agung, dan raya. Mati, mangkat, wafat, meninggal. Ilmu sama dengan pengetahuan. Kata baku dan non-baku. Bahasa Indonesia memiliki banyak ragam. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi ragam formal dan ragam tidak formal atau percakapan. Dalam bahasa Indonesia, ragam formal digunakan dalam kata baku, sedangkan dalam bahasa Indonesia ragam tidak formal boleh digunakan kata non-baku. Kata baku dan kata non-baku dapat dilihat berdasarkan beberapa ranah seperti ranah fonologis, ranah morfologis, dan ranah leksikon. Pertama, kata baku dan kata non-baku dapat dilihat berdasarkan ranah fonologis. Maksudnya, sebuah kata baku kadang-kadang memiliki kata non-baku karena penambahan fonem, penggunaan fonem, atau pengembangan fonem. Ketiga hal itu dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Kata baku dan kata non-bakunya. Kata baku adalah imbau dan non-baku adalah himbau. Jadi sedikit ada penambahan huruf. Dalam kalimat-kalimat formal, perlu menggunakan kata-kata secara tepat. Kekeliruan penggunaan kata yang sering terjadi adalah dalam hal penggunaan kata depan atau preposisi. Contoh penggunaan kata secara tepat. Penggunaan kata yang tepat adalah pada saya. Penggunaan kata yang tidak tepat adalah di saya. Dan lebih banyak contoh lainnya yang bisa Anda lihat. Penulisan kata secara benar. Kesalahan penulisan kata yang sering terjadi adalah dalam hal penulisan kata depan atau preposisi. Penulisan kata depan yang benar ditulis terpisah. Contohnya, penulisan yang benar adalah di atas. Penulisan yang salah adalah di atas.
atau tidak diberikan jarak antara tulisannya. Penggunaan struktur kalimat bahasa. 1. Struktur kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. 2. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. 3. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu pola dasar kalimat. 4. Kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang saling berhubungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.